Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Rizaldi Fauzi dengan nomor pokok 2020 46 500 205, kelas R2C, jurusan Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan mempresentasikan pentingnya menggunakan masker di masa pandemi. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat dan tidak bisa diketahui siapa yang membawa virus tersebut. Bagi masyarakat yang bukan merupakan tenaga medis, dianjurkan menggunakan masker kain. Masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki 3 lapisan kain. Untuk lapisan kedua, ini bisa menggunakan kain katun atau polister. Sedangkan lapisan ketiga atau bagian masker yang paling luar menggunakan lapisan hidrofobik atau yang bersifat anti air seperti terbuat dari poliprolen. Masker kain dapat dipakai maksimal 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih. Pemerintah pun menganjurkan masyarakat untuk membawa beberapa masker untuk beraktivitas. Cara melepas masker cukup dengan menarik bagian tali dan langsung disimpan ke kantong kertas atau plastik tertutup guna mencegah penyebaran virus ke barang sekitarnya. Di dalam konteks pandemi COVID-19, WHO menganjurkan semua orang menggunakan masker, terutama dengan mereka yang mengalami gangguan gejala batuk, flu, bersin-bersin, dan lain-lainnya. Sekian. Pentingnya mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Banyak sekali tagline mengenai cuci tangan. Bahkan Center of Disease Control of and Prevention yang disingkat CDC menyebut bahwa mencuci tangan dapat menyelamatkan nyawa. Kuman penyebab penyakit. Apa pentingnya mencuci tangan? Kuman penyebab penyakit dapat menyerang Anda kapanpun, dimanapun. Kuman dapat muncul di mana saja, entah saat Anda bekerja, saat Anda berpergian, atau bahkan di rumah. Sehingga tidak jarang kuman-kuman penyebab penyakit menempel di tangan dan menyebabkan penyakit. Kotoran manusia dan hewan merupakan sumber dari kuman penyebab penyakit seperti salmonella. Bakteri-bakteri ini dapat menyebabkan berbagai penyakit pada saluran pencernaan, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi lainnya. Menurut CDC, 1 gram kotoran manusia mengandung 1 triliun kuman penyebab penyakit. Sabun dan air mengalir adalah cara yang dapat menghilangkan kuman penyebab penyakit di tangan. Hal ini sangat membantu mencegah infeksi karena 1. Orang sering sekali menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka tanpa menyadarinya. Kuman bisa masuk ke tubuh melalui mata, hidung, dan mulut, kemudian membuat Anda menjadi sakit.
2. Kuman dari tangan yang kotor bisa masuk ke makanan dan minuman saat Anda menyiapkan atau mengonsumsinya. Bahkan, kuman bisa berkembang biak pada beberapa jenis makanan atau minuman dalam kondisi tertentu dan membuat orang menjadi sakit. Mencuci tangan yang benar. 1. Basahi tangan Anda dengan air bersih yang mengalir. 2. Tuangkan sabun dan gosok seluruh permukaan tangan dengan baik minimal selama 20 detik atau dapat dilakukan lebih lama untuk memastikan seluruh bagian tangan sudah tergosok. 3. Gosok kedua permukaan tangan dan pergelangan tangan Anda. 4. Jangan lupa gosok bagian punggung tangan, pergelangan tangan, dan di antara jari-jari di bawah kuku Anda. Sekian. Jaga jarak di tengah pandemi virus corona. Anda pasti telah mendengar bahwa untuk menghimbau penyebaran pandemi COVID-19, orang perlu melakukan jaga jarak sosial. Alasan kita perlu menjaga jarak seperti ini satu sama lain karena beberapa mudah coronavirus baru SARS-CoV-2 mikroba yang bertanggung jawab atas penyakit menyebar di antara orang-orang. Tetapi standar itu paling baik dipahami sebagai titik referensi. Hal itu dinyatakan oleh Kurt Johnson, ahli epidemiologi Universitas Temple. Ia memaparkan bahwa ketika bergerak di luar ruangan 2 meter adalah jarak minimum baik untuk melewati orang lain. 2 meter adalah jarak rata-rata yang dinilai aman bagi pejalan droplet pemapasan dari bersin batuk sebelum menetap dan tidak lagi mungkin terhirup oleh orang lain. Dia telah melihat perkiraan untuk jarak sosial hingga 3 meter jika seorang bersin cukup keras atau ketika tidak menutupi bersin mereka atau batuk tuturnya. Ini memungkinkan partikel-partikel itu sedikit lebih jauh untuk mengendap sehingga kamu tidak menghirup. Selama seseorang tidak sakit luar, kamu harus tetap menjaga jarak sejauh 2 meter paparnya. Dan jangan lupa menerapkan 3M, yakni pakai masker, jaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan. Sekian. Pentingnya vaksin COVID-19 bagi diri sendiri dan orang lain. Hingga sampai saat ini, virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan semua orang untuk mendapatkannya. Alasan mengapa vaksin COVID-19 sangat penting. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinisasi COVID-19. Vaksin atau imunisasi bertujuan untuk
membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala berat dan komplikasi akibat COVID-19. Pentingnya untuk menjaga daya tahan tubuh. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh kita, baik sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Beberapa jenis herbal yang kandungannya dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh adalah 1. Kenira hijau karena mengandung zat imunomodulator untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang lemah. 2. Daun kelor karena mengandung antioksida dan terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Sebisa mungkin juga menghindari berpergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan partisipasi kita dalam program vaksinisasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.